Nggak, Kan kayak dulu waktu di Jawa kok pinter gambar desain, memang dari latar belakang pendidikan fashion, Mbak? iya, dulu itu ngambilnya itu sekolah sampai SMK Tata Busana. Jadi ya sudah memang 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 sudah ada ininya kan, habis itu diterusin sampai sini nerusin. SMK-nya mana dulu? SMK SMK 3 Samarinda, Oh, Samarinda. Kalimantan. Muridnya Bu siapa ya? Lupa itu. Juharia. Ah, iya ya. Bener. Iya. Oh, alah. Di tempat jenengan itu layar 2 dimensi ini nggak muncul ya? Layar 2 dimensi saya bisa keluarin. Bisa keluarin, oke. Oke. Yang di 3D-nya library dibuka yang sebelah kiri kan, kiri itu. Ke Terus avatar. avatar. Saya cuma ada satu cewek ini aja sih. Kalau mau nambah bisa kok, Mbak. Gini, jangan arah kursornya ditaruh di ke atas, itu di sebelahnya favorit itu kan ada kode sebelah. Nah itu ada kanan dikit, kanan. Itu kan ada kode download lah, itu diklik aja. Nanti sambil kita kerja, nanti kalau koneksinya bagus dia akan download semua properti yang dibutuhkan. Nanti akan muncul avatar bisa 5 di situ nanti. Termasuk motion yang arah jalan itu bisa lebih dari bisa 5 kayaknya. Itu biarkan nyala saja downloadnya, nggak usah ditutup. Oke, avatar sudah? Iya, sudah. Terus kita mulai file, ya. File, klik menu file di atas. Saya tunjukkan. Itu kalau diklik menu file di sini tidak muncul. Kalau menu file diklik di situ kan ada new. Kalau itu untuk membuka menu baru, project baru, open. Kalau kita dekatkan di open, kursornya di sebelahnya muncul project, garment, pattern. Kalau project itu berarti membuka keseluruhan dari mulai avatar, pattern, garmentnya juga akan dibuka semuanya. Tapi kalau kita pilih garment berarti desainnya saja. Tapi kalau pattern saja berarti yang diambil padnya saja gitu. Kalau add berarti memasukkan objek baru. Misalnya kita sudah punya desain, saat ini kita sedang desain misalnya ya. Tapi kita kepengen memasukkan desain yang sudah ada ke layar ini juga. Itu bisa dengan klik add. Berarti di situ nanti bisa muncul 2 desain yang sudah pernah kita buat dan yang baru kita buat ini. Oke. Kita pilih project misalnya. Jadi semuanya nanti akan dimunculkan, atau pilih garmentnya saja berarti desainnya saja gitu dan sebagainya. Oke. Kalau sudah save bawah seperti biasa, kita sudah proses membuat. Untuk menyimpan kita klik save di awal kalau misalnya baru ya. Kalau save as berarti kita mengedit, terus kita save as dengan nama lain misalnya, tapi file aslinya masih oke. Terus set via closet. Ini mau projectnya saja atau kerja. Ini kalau kita mau memasarkan produk desain 3D kita di closet ini, ada pasarnya di situ nanti. Oke. Berarti desain Mbak Yati yang sudah dibuat bisa dijual. Berarti penjualnya nanti termasuk polanya, termasuk desainnya gitu. Oke, good. Mulai harga $5 sampai nanti kalau sudah portofolinya sudah banyak bagus, jangan bisa menaikkan sampai $100 boleh. Kayak baju avatar yang dipakai di Jepang itu kan model dari clothes semuanya kayak itu. Yang apa yang mangga itu yang apa namanya? Yang lagi rame itu ya, Pak ya. Terus bawahnya lagi, misalnya import itu mengimport pola dari software lain yang bisa dibaca di Glow 3D itu adalah yang ekstensinya Deactive. Deactive itu mencakup AAMA atau ASTM. Berarti pola ini bisa diambil dari Rihbis. Pernah dengar Rihbis? Belum. Optitech? No. Belum. Terus Winda? Enggak. Yang pola garment itu yang dipakai garment.
Iya, soalnya kalau di Prancis itu tuh tertutup ini aja yang Glow ini Pak, nggak banyak ya, ada sih beberapa elit yang sudah pegang tapi nggak banyak. Itu pun apa namanya formasinya masih minim sekali di sini. Jadi yang Bapak sebutkan itu kemarin saya scroll di internet itu di Indonesia itu tingkat SMA itu lebih banyak yang pakai daripada di sini. Oke, yang di SMK karena banyak garment, karena disiapkan dengan untuk menjadi seorang pattern di garment, maka kita ajarkan Rigpis, Optitek gitu. Waduh, mau tuh semuanya, aku mau belajar begitu-begitu tuh. Nanti tak kasih bukunya. Yang bukunya yang sudah saya hibahkan ke direktorat itu nanti bisa di-share. Untuk pola-polanya termasuk softwarenya yang untuk pola digital, pola pakai Rigpis saya sudah ada, nanti tak kasih juga. Terus untuk import, tadi kan import dari pola yang dibuat di pola lain, di software lain, bisa, tapi asal ekstensinya DXF atau AEMA atau ASTM ini ya. Terus import add, misalnya kita sudah mengimport pola lain, pola blues dari software Optitek, kemudian kita mengimport lagi pola rock dari Optitek juga, itu bisa dengan import add gitu ya. Itu berarti dari logiciel ke logiciel atau misalnya kita bisa import foto dari Google atau apa gitu, nggak bisa ya Pak? Nggak bisa, dari pola gitu nih. Oke. Terus export, ini kan ada export juga. Export itu dari pola yang kita buat di Glow 3D bisa diekspor dalam bentuk PDF bisa. Nanti jenengan kalau mau dari polanya mau di print ini, jenengan pilih yang export ini. Atau diekspor nanti supaya bisa diedit di Optitek atau Winda dan sebagainya dalam bentuk yang DXF ini, nanti bisa di marker, di layout macam-macam gitu. Ya, terus tapi kalau mau di print sendiri dari file ini, jangan bisa mengubah file polanya menjadi PDF. Nah, misalnya Bapak bilang itu yang pola PDF itu ada dalam kutip satu lembar kertas kertas F-cut atau gimana tuh Pak? Kalau di tempat saya folio quarto ya. F4, ya, ya yang kertas folio itu apa? Kalau di file aslinya kan satu lembar itu ukuran 150 kali sepanjangnya yang dibutuhkan. Nanti jangan edit lebar bahannya bisa sesuai dengan bahan gitu kan. Tapi berhubung kita tidak punya plotter untuk mengeprint pola seukuran itu, kita bisa pakai printer biasa. Nanti bentuknya kertas HVS atau atau HVS F4 itu. Kemudian nanti kita sambung-sambung sendiri gitu. Oke, berarti harus membutuhkan banyak itu. Tapi misalnya gini, saya cuma pertanyaan ya. Misalnya saya ngeprint di PDF, tapi ukurannya itu seukuran apa sih namanya kertas portofolio itu, cuma semuanya itu ada sentimeternya berapa. Jadi saya bisa tuangkan langsung ke. Ini nanti sudah disetting sesuai dengan ukuran asli 1:1. Oke. Cuman nanti jenengan harus menata kertas itu supaya sesuai dengan pola aslinya gitu. Nanti ada kode-kodenya supaya nyambung gitu. Oke, enggak sih, saya tahu maksudnya Bapak, tapi yang maksud saya itu misalnya gini. Oke, saya mau apa namanya cuma di satu kertas portofolio itu. Cuma kan itu misalnya ada polanya itu sudah sama ukuran sentimeternya, kerahnya berapa, sentimeternya. Jadi saya itu bisa menuangkan langsung di kertas apa namanya bikin pola yang besar gitu, tanpa harus ngitung lagi. Enggak, itu langsung dipakai bisa. Ukuran sudah sesuai dengan hasil yang ditampilkan di 3D-nya. Itu kan ada pola yang di 2 dimensi yang sudah pas di 3D-nya itu avatar, sementara sudah diedit misalnya sesuai dengan ukuran konsumen. Terus pola kita membuat dengan sesuai dengan avatar yang sudah diedit. Lah pola yang di 2 dimensi itu bisa diekspor dalam bentuk PDF. Nanti settingan PDF-nya bisa diubah 1:1
dengan proporsi 100%, berarti totalnya itu seperti ukuran yang kita harapkan. Oke, sip. Oke. Oke. Terus ada snapshot, itu misalnya kita mau mengambil screenshot lah istilahnya ya, di 3D design atau 2D design itu. Terus video capture, ini karena posisi jendelanya di jendela simulasi, maka yang tampil di sini hanya turntable. Mungkin untuk mengcopy video sebenarnya ini, kalau kita video modelnya dalam bentuk berputar, atau di bawahnya sebenarnya ada animation. Kalau kita bukanya di jendela animation, nanti animation ini aktif, terus jendelanya modelnya bisa berjalan gitu. Oke. Kalau Ration itu membuka beberapa file yang sudah pernah kita buka, nanti akan muncul di situ. Oke, ini kan saya sudah coba beberapa jadi. Oke, sebentar ya. Terus di file bawahnya kan ada plotter. Lah ini plotter nanti misalnya terhubung dengan printer besar yang khusus untuk garment, nanti jangan bisa langsung ngeprint pola di situ sesuai dengan ukuran panjangnya. Oke. Terus information terkait dengan garment, file history itu bisa ditampilkan di sini. Terus untuk menu berikutnya, Mbak, akan edit ya. Edit itu di sini ada undo, biasa seperti kayak Word, Excel kan ada undo, redo, kemudian delete, menghapus pola misalnya, copy pattern misalnya, ada paste, select all, pola yang ada di layar 2 dimensi akan kita copy semuanya. Terus yang di 3D itu banyak, ada simulate, itu tombol simulate. Ini sebenarnya 3D garment itu adalah seluruh tool yang ditampilkan di layar 3D. Sebenarnya sudah ditampilkan di atasnya ini. Ada tombol simulate, itu nanti untuk menyatukan sambungan jahitan yang semula masih berupa garis-garis, langsung ditarik nempel ke badan itu. Ada high res, itu juga nanti edit garmentnya. Ada low res garment, ada, nanti saya jelaskan sambil praktek. Custom resolution, resolusi nanti kaitannya dengan mengubah resolusi gambar. Ini saya belum bisa menjelaskan semuanya, nanti kalau sudah mulai praktek saya akan jelaskan ya. Ini intinya tool yang ada di atas garment ini. Yang ada di layar 3D kan ada tool-toolnya. Dari sebenarnya tool ini ada shadowingnya, ada avatarnya, kemudian ada jarum pentul. Jarum pentul tahu ya? Ya. Ada untuk memasangkan jarum pentul ke bahan, bahan ke avatar juga bisa boleh. Kemudian ada shadowing. Ada di shadowing, segmen shadowing, free shadowing juga ada, sampai memasang resleting, memasang kancing, lubang kancing ada, mengaitkan kancing dengan lubang kancing juga tekniknya ada di situ. Ada fasten pattern. Kemudian ada di jendela 2D pattern. 2D pattern ya. Di situ ada edit, di dalam edit juga ada menu transform pattern, ada transform point segment. Nanti saya jelaskan semuanya, edit pattern, ada edit code dan sebagainya. Terus shadowing ini sebenarnya adalah tool shadowing. Tool shadowing ada di 3D juga ada di 2 dimensi juga ada. Ada edit shadowing, itu mendedel jahitan. Oke, edit shadowing, Kemudian material ada tekstur. Ini sebenarnya juga tool edit tekstur, edit. Ada di 2 dimensi, ada di 3D juga. Oke. Delete avatar. Yang avatar itu edit avatar ya, di dalamnya delete avatar, menghilangkan avatar di layar 3D. Kemudian delete all avatar. Misalnya tadi sempat add pada menu file kan, kita sempat add, open add gitu kan. Nanti muncul beberapa avatar di situ. Nanti misalnya yang mau dibuang tinggal diaktifkan, kemudian di delete avatar atau all avatarnya di delete semuanya. Terus measuren itu ada edit measuren avatar. Tadi yang jenengan buka-buka itu yang videonya dikirimkan ke aku, itu kan dari edit measuren. Jenengan sudah mencoba itu malah. Iya. Ya karena itu yang saya tertarik ya, itu banget. Kalau misalnya itu nggak ada,
Sama pekerjaan saya kurang menarik gitu loh Pak. Maksudnya makanya saya langsung buka itu ke penasaran. Jadi kan tahu bahasa Inggrisnya kan lebih cepat dari malahan. Iya. Iya, dengan ini kan soalnya bahasa Inggris semuanya. Terus ada render itu di dalamnya ada render via closet itu berarti langsung ke closet jual belinya, atau render di aplikasi yang baru kita buka itu render saja. Render itu menjadikan gambar 3D supaya kelihatan natural sesuai dengan kondisi alam. Ya. Terus ada display. Nanti misalnya di display. Display itu untuk menampilkan seluruh Windows yang ada di sebelah kanan, kiri, atas, bawah itu. Di sini ada waypoint, kemudian font dan lain sebagainya, atau garment yang ada di dalam 3D, di layar 3D kan ada sebelah kirinya itu kan ada tombol-tombol itu. Terus di 2 dimensi juga ada tombol-tombol yang di dalam layar. Iya ya. Terus yang bawah sendiri misalnya nanti mau mengganti background. Format 3D background di bawah nomor 1, 2, 3, 4, 5 dari bawah. Yang di display ini ya. Itu misalnya mau mengganti background menjadi warna hijau, warna dengan foto misalnya. Kalau hijau nanti nyanyi, di mana itu? Di menu display. Display. Iya, sorry. Oke. Nomor bawah, nomor 5 dari bawah. Oke. Jangan masih di display, coba klik. Ini jangan di cancel aja ini. Display. Enggak muncul ya. Di sini enggak kelihatan sih. Kalau saya bacanya dari sini enggak kelihatan. Jangan klik itu perintah-perintahnya enggak muncul. Saya buka dari sini biar saya bisa menerangkan ya. Oke. Klik display dari bawah nomor 1, 2, 3, 4, 5 ada format 3D. Format ya, 3D background. 3D background, ya. Ya. Itu untuk mengubah background 3D-nya. Bisa diubah dengan klik 3D design 3D ya. Itu kalau diklik picture atau tekstur, fill, ini di sebelahnya ada kotak itu. Nanti diarahkan ke gambar yang mau kita jadikan background. Oke. Misalnya jangan ngambil halaman rumah apa. Nanti foto 3D-nya bisa di situ. Oke, good. Terus kalau misalnya solid fill, misalnya kita mau ngisi dengan bawahnya itu kan ada solid fill ya. Untuk mengisi warna dengan warna solid. Itu kotak yang abu-abu di sebelahnya bisa diklik. Nanti warna bisa dengan pilih. Oke. Ini misalnya nanti kan saya sering menampilkan di YouTube saya itu kan gabungan dari beberapa model bisa tampil peragaan. Itu saya coba mengubah warna backgroundnya itu menjadi warna hijau. Nanti saya edit pakai software edit video, green screen-nya saya hilangkan sehingga kayak gambar itu peragaan bareng-bareng gitu. Oke. Kita cancel dulu. Kemudian ada preferensi, itu jarang kita pakai. Saya juga belum terlalu jelas ini. Kemudian setting ada ya? Iya. Menu setting itu ada language user. Itu kalau jenengan pakai bahasa Prancis ada itu? Iya, Prancis ada. Tapi saya lebih suka Inggris aja, Pak. Inggris, oke. Ada user setting. Misalnya sempat mengedit user itu berarti user sama password yang jenengan baru masuk mau mengedit itu dari sini gitu. Oke. Terus ada help deaktif lisensi. Jangan diklik ini ya. Oke. Kemudian yang user setting itu kalau jenengan klik muncul misalnya tadi waktu kita menyeting pertama lupa mau dijadikan senti atau apa gitu. Di situ kan ada sudah diklik setting ya sebentar. Iya. Coba setting, jenengan klik user setting. Masih user setting, oke. Di situ kan graphic option, view control.
Kemudian shortcut, user interface. Interface, bentar, saya tak buka tempat saya. Ada graphics option, view control, shortcut, user interface. Itu user interface untuk mengganti, misalnya diklik user interface saja. Ya. Itu kan ada sentimeter. Kebetulan kita sudah menyeting sentimeter. Misalnya mau mengubah inci yang sentimeter itu, diklik diubah jadi sentimeter gitu. Tapi bisanya berubah kalau setelah diklik oke, kemudian close, ditutup clue-nya, baru kita buka lagi seperti itu, baru bisa berubah. Tapi kalau kita edit di sini belum ditutup, masih tetap menggunakan ukuran yang tadi gitu. Ya. Oke ya. Modul konfigurator firmware. Oke. Sama kita memasukkan avatar. Oke, siap. Kemudian modular konfiguratornya juga boleh ditutup sekarang. Ya. Di pola bayangan avatar yang di 2 dimensi dipusatkan. Jadi kan bisa klik kanan, kemudian zoom extend all. Nanti semua pola atau komponen yang ada di 2 dimensi akan terfokus di tengah itu. Oke. Misalnya nanti sempat pola kecil banget, di scroll depan kan kita mencari kesulitan, atau mungkin sudah berputar-putar, cukup klik kanan pada layar 3D atau 2 dimensi, kemudian dipilih zoom extend all ya. Oke. Tampil full lagi di layar semuanya. Oke. Kemudian untuk mengedit, di sebelahnya transform pattern, yang kotak segitiga, tool yang aktif itu kan sekarang namanya transform pattern. Yang di 2 dimensi. Yang aktif ini kan transform pattern. Yang warna biru. Iya. Ini posisi netral. Terus kalau mau mengedit, membuat pola, sudah pernah mencoba belum? Saya coba kemarin itu. Itu yang di 1, 2, 3, 4. Itu poligon. 1, 2, 3. Kalau kita klik lama kan muncul ada poligon. Iya. Ada rectangle, ada ellipse. Poligon itu berarti kalau kita membuat pola bebas. Iya, kemarin sih ini. Membuat kotak, ellipse membuat lingkaran gitu. Oke. Iya, kemarin sih saya ini kemarin. Mencoba sudah. Oke. Cara kerjanya ben Mbak Yati ndak double kerja. Misalnya pola depan sudah terbuat, nanti pola depan ndak usah membuat lagi, tinggal copy, diedit sedikit aja gitu bisa. Misalnya pola depan sudah dibuat separuh, pola separuhnya bisa dibuka atau mungkin di copy dengan simetri pattern bisa. Jadi kan bebas sekarang membuat pola sesuai dengan gaun atau apa terserah, dengan cara klik-klik menggunakan poligon tadi. Atau saya share screen dulu aja. Iya, silakan. Screen-nya dinonaktifkan dulu. Tempat saya muncul enggak? Yang tempat Bapak iya muncul. Saya tak coba membuat gaun lah. Saya menggunakan ini. Kelihatan saya ngeklik tool yang ada di atas 2 dimensi. Iya. Ini saya pakai poligon. Poligon itu yang membuat desain bebas. Misalnya saya membuat gaun sini. Sebentar. Bapak pakai poligon lain. Di 3 dimensi itu kan punya ketebalan bodinya. Sementara di 2 dimensi tidak punya ketebalan. Maka dalam proses pembuatan pola jangan mepet kayak gini. Ini tidak boleh.
Nanti mesti dipakainya sobek gitu. Cara membuatnya, kalau saya membuat garis kelihatan tidak dari situ? Kelihatan ya? Ya. Saya mulai dari tengah, ini saya kasih jarak. Kemudian ini juga di dada juga ada dadanya, nanti juga berpengaruh, maka tambahnya juga ditambah ini. Misalnya pakai kupnat, pakai di situ pakainya kupnat namanya ya? Pakai apa namanya itu? Pakai pans. Lipit pantas. Oke, sementara enggak pakai, nanti datnya tak ajari dulu. Ini kita klik pada panggul, kita buat garis lurus saja dulu sampai bawah gini. Kemarin saya buat ganjangan kayak gitu, miring karena nanti align, kita miringkan kayak gini. Sampai di sini ya. Oke. Ini saya bikin kemarin. Nyambung, ini sudah ada ukur-ukurannya kan? Terus kalau sudah nanti berubah menjadi warna kayak gini. Nah, untuk editnya, kalau mengubah garis lurus menjadi lengkung, kita pakainya yang edit ya, menu edit ini, tool edit. Kalau tool edit kita tekan lama kan di dalamnya ada edit pattern. Edit pattern itu untuk mengubah, memanjangkan garis, memendekkan garis. Tapi di dalam edit pattern nanti ada dot, ada macam-macam. Ada membuka pola. Tapi kalau transform point untuk memindahkan titik, kalau edit curve point mengubah garis lurus menjadi lengkung-lengkung, itu pakainya edit curve point yang V. Kalau kita pakai shortcut V yang di keyboard. Edit curvature itu juga melengkungkan juga, atau smooth curve itu lengkungan halus. Kalau menambahkan titik dalam satu garis lurus kayak yang sisi ini kan tidak ada garisnya ya Pak ya. Yang di sisi roknya ini kan ada titiknya, ini menambahkan titik. Nanti supaya bisa ditambahkan kupnat, kita pakai edit point, add point atau split line ya. Untuk edit lengkungan kita pakai yang di tengah nomor 1, 2, 3 yang di tool edit tadi ya. Kita lama muncul edit pattern, transform point, kemudian edit curve point, kita pakainya itu. Posisi aktif semua, kita klik di luar, kemudian baru kita ngambil di tengah, diklik, mouse ditahan, kemudian geser. Kita kemarin sudah mencoba kayaknya. Iya. Ini posisi, ini kan kita tak tahu apa itu, tak tahu sudah cukup enggak. Ini kalau mau kepingin sedikit transparan, nanti misalnya jenengan mau membuat bahan transparan. Sebenarnya ada polanya tapi kelihatan enggak ada pola, karena dibuat transparan. Ini bisa diklik objek browser, property editor juga diklik. Pola bahan fabric 1 yang muncul di objek browser ini kita klik, kemudian yang di bawah ini kita scroll. Ini kalau mau mengubah menjadi motif bisa di tekstur pada titik 4 ini, kelihatan dari situ. Saya tak gedein ya, bisa ya. Sudah ya. Kalau di scroll ke atas itu kan muncul yang sebentar, ini kita klik dulu fabricnya, baru property ID-nya muncul. Kita kalau tidak kelihatan bisa di scroll ke atas. Nanti di sini ada kalau mau pakai macam-macam bisa, ini mau ganti nama fabric 1. Kemudian kalau mau ngasih ini dengan motif, maka disiapkan dulu motif bahan atau dengan foto bahannya konsumen, kemudian disimpan di komputer. Nanti bisa diambil di sini supaya warna bahan sesuai dengan yang dipesan konsumen, atau misalnya di sini ya tekstur ini. Terus kita ngeklik di sini. Di sini, kemudian nanti kan diarahkan ke tempat penyimpanan bahan kita. Oke. Sebentar, saya coba dulu ya. Ini saya mencari fabric. Saya sudah menyiapkan beberapa motif di sini. Ada tekstur motif transparan, misalnya juga kita nanti teksnya jadi transparan gitu. Ada motifnya, tapi bahan yang di dalam masih kelihatan gitu. Oke. Nih, sebentar, saya ngambil salah satu saja, misalnya ambil motif ini ya Pak ya. Oke,
Oke. Nah, ini otomatis sudah berubah. Oke. Tapi misalnya dalam proses edit kayak gini kan malah justru kita nggak tahu body line-nya nggak kelihatan. Nah, dalam proses edit ini dibuat transparan. Mengedit warna ini kita klik yang color ini kita klik, nanti akan misalnya juga warna coklat. Ini tapi kan juga tidak transparan juga kan. Tapi supaya waktu kita ngedit gampang, ini untuk opacity-nya bisa dikurangi biar transparan. Kita memudahkan line bodinya kelihatan. Ini kita pakai yang tadi di menu edit, kita pilih yang edit kurva point, kemudian kita gunakan untuk mengedit lengkungan ini. Berarti kita tahu posisinya, line bodinya kelihatan, tidak asal membuat nanti waktu dipakai ternyata ini kan kelihatan dari situ kelihatan kan body line-nya. Nah, kalau kayak gini biasanya nanti dipakai sobek karena ini terlalu dekat, spelling kelonggarannya terlalu dekat karena kalau misalnya terjadi kayak gini, berarti kan saya ngeklik titik baru, nanti malah kacau kan. Cukup pada poin yang baru kita klik, misalnya cukup klik kanan, kemudian delete point gitu. Klik kanan sama delete point. Pas poinnya diklik. Oke. Ya kan? Delete point. Delete all overlapping point. No. Jangan delete kanan, jangan delete all curvature saya. Delete point saja, satu titik aja yang diklik. Oke. Terus ini kan sudah punya pola depan. Sekarang pola belakang. Di body sudah kelihatan, tapi di 3D-nya kelihatan tertutup ya. Nanti coba. Yang penting di 2 dimensi kita sudah polanya dulu. Kemudian untuk mengcopy pola belakang, pola depan biar separuh dulu aja, gitu. Belakang kita kembali ke transform pattern untuk mengcopy, mengedit, menggandakan. Ini pola yang di tengah ini kita aktifkan dengan klik kiri ya. Kemudian klik kanan pada polanya. Sebentar saya ulang. Transform pattern. Kita cukup buat polanya satu aja dah ya. Kemudian klik kanan, copy, kemudian klik kiri, paste, atau lewat edit di menu edit kan ada juga. Kita paste, taruh di sebelah kirinya gitu. Nah, kita sudah punya pola. Iya, habis itu nih kita kan ganti juga sendiri kan yang di belakang itu. Yang di belakang tinggal ngedit. Oke, saya besarkan. Akhirnya tinggal ngedit sebentar aja dulu. Tapi posisi ngedit ini jangan lengkungan, jangan sampai nanti kalau disambung ini kelihatan naik turun gini kayak gunung. Oke, kita sebentar. Kalau pola depan bukanya, ini misalnya depan kan lipatan, nggak bukaan ya. Pada menu edit tadi kita klik lama lagi, pilih edit pattern yang nomor 1. Ini untuk membuka pola. Pada garis ini sudah pakai edit pattern yang segitiga itu. Pada garis tengah muka, sumbu lipatan pola, kita klik kanan, pilih unfold. Unfold symmetry pattern editing with showing. Misalnya pilih unfold berarti dibuka tok. Cuman nanti kalau kita edit di sebelah kiri, kanan ikut teredit gitu. Tapi kalau kita pilih sorry, kita misalnya pilih unfold saja, kanan diedit, ini nanti sudah terbuka, misalnya seperti ini. Ini sudah terbuka. Kita pakai unfold saja tadi. Tapi kalau misalnya kita mengedit sebelah kiri, kanannya tidak ikut teredit. Cuman kelemahannya kalau kita mau potong, nanti potongannya misalnya miring kayak gini, ini juga kemiring, ikut miring. Tapi kalau kita kepinginnya motongnya asimetris kayak gini.
Nek pakai unfold saja bisa. Cuman kelemahannya di sini kalau kita edit, sininya tidak ikut teredit. Oke. Saya dulu lagi. Kalau kita pakai klik kanan, pilih unfold symmetric editing with shading, itu nanti kanan kiri kalau kita edit seperti ini, jadi sama hasilnya. Cuman nanti kalau kita mengedit di sini, otomatis ini juga jadi segitiga, tidak bisa jadi asimetris. Pola, hasil pecah polanya juga nanti simetris. Oke, saya pakai yang biasa saja, pakai unfold saja ya. Unfold sudah. Nah, oke. Aduh, adat sudah. Jadi ingat waktu sekolah di Indonesia dulu. Terus yang belakang, sekarang ganti belakang ya. Ya. Belakang juga bisa, misalnya untuk menggandakan pola itu pakainya transform pattern. Dengan klik kanan pada pola, masih pakai transform pattern, klik kanan pada pola, nanti bisa copy, paste, dan lain sebagainya. Copy, paste, mirror, berarti posisi copy pastenya di balik kanan kiri gitu. Oke. Jadi sebelum di copy, mending yang di 3D-nya juga ditata dulu. Oke. Sekarang saya kembali ke yang opposite. Saya normalkan kembali ya, biar di 3D-nya juga kelihatan. Oke, saya ke 3D sekarang. Ini tidak perlu ditutup, cuma digeser gini aja, Pak. Oke. Posisi bahan ini kan yang bagian luar. Ini bahan luar, tapi kalau dilihat dari sini kan ini bahan dalam, Nanti harus dibalik. Jangan kayaknya sudah mencoba. Ini saya geser juga tidak apa-apa. Saya untuk mengaktifkan poinnya tadi kan pilih yang ini, avatar display, kemudian pilih yang avatar arrangement ini. Ya, ini posisi aktif ya. Posisi aktif, pilih aktifkan, pilih poinnya, kurang turun. Oke, nanti bisa kita naikkan sedikit. Yang ini sekarang. Ini berarti posisi di sebelah kanan atau kiri ya? Iya, di sebelah wala kamsa. Kasih kiri. Ini kurang turun, kurang ke belakang dikit. Bentar. Oke, sip. Lah baru kembali ke 2 dimensi. Ini baru supaya nanti tidak menata 2 kali, otomatis nanti akan tercopy pola yang sudah tertata seperti ini. Maka masih ditransform pattern. Ini tak rekam, nanti rekamannya tak paling jenengan. Ini tak klik kanan, saya pilih symmetry pattern, ada di bawah. Symmetry pattern with shading. Kalau pakai copy, kemudian klik kanan, paste, mirror, ada, berarti hanya terbalik. Tapi kalau kita edit, nanti sebelah kiri kita edit, kanan tidak edit gitu. Tapi kalau kita pakai klik kanan, kemudian pilih klik kanan pada pola ya, symmetry pattern, nanti akan tercopy pola yang mirror. Tapi kalau kita edit di satu polanya yang sebelah akan teredit juga gitu. Tapi kalau pilih yang with shading, otomatis kalau satunya dijahit, satunya ikut terjahit. Tapi kalau kita hanya pilih symmetry pattern, berarti yang satunya tidak dijahit, satunya dijahit, satunya tidak ikut terjahit. Artinya bedanya seperti itu aja. Oke, kita ambil, taruh di sebelah. Otomatis ini sudah tertata, tinggal menata kayak gini. Oke, sudah. Kita bisa shading sekarang. Shading di sini ada edit shading. Sebelahnya ada segment shading. Ada lagi free shading. Bedanya segment shading sama free shading sama edit. Segment shading itu yang kita klik adalah garisnya. Contoh misalnya ini, nanti kan ketemunya ini. Halo? Ya.
Misalnya kita pakai yang segmen showing. Segmen showing itu berarti batas dari titik sini kita gabungkan titik sini, tapi yang kita klik adalah garis lainnya. Ini jangan sampai terbalik gini ya, sorry Mbak, saya waktu. Misalnya saya klik di sini, posisi ngekliknya kan cenderung ke atas. Ini ada tanda ini ya. Iya. Tapi di sini saya ngeklik di sini, otomatis garis ini kebalik. Nanti mesti hasilnya di sini adalah enggak bisa kejahit ini salah ini berarti. Kalau kesalahan biasanya di situ. Kalau ini garis cenderung ke atas, berarti di sini juga cenderung ke atas. Sehingga tanda ini menunjukkan bahwa kita mulainya dari atas, ini dari atas satu garis. Garis yang di 3D juga sudah otomatis terhubung gitu. Ini kalau kita pakai segmen showing. Tapi kalau pakai free showing, yang kita klik adalah titiknya. Titik, kita hubungkan titik, mulainya dari atas, dari sini juga dari atas ke bawah gitu. Sama, cuman prosesnya beda. Nanti ada yang segmen showing nanti bisa digunakan untuk membuat rock root. Misalnya yang satunya panjang, satunya pendek. Yang panjang nanti otomatis akan terkerut gitu. Oke. Iya, kemarin soalnya saya pernah coba waktu bikin t-shirt, saya bikin di depan lebih pendek daripada di belakang, jadi agak mengkerut. Itu masalahnya di situ. Nanti yang pendek akan mengkerut yang panjang. Ini kita hubungkan pakai free showing ya, jahit bebas namanya. Oke. Bau tadi belum. Saya pakai yang ini otomatis gabung dengan yang ini dari atas, berarti mulainya dari atas. Yang jelas garisnya nanti buat sejajar kayak gini. Kalau sampai silang berarti jahitan salah. Oke. Oke. Nah, ini kalau kita cek di sini sudah kelihatan depan, cuman tengah belakang belum ada. Kita mau pakai resleting sekalian. Boleh, coba Pak. Oke. Ini berarti kalau zipper berarti tidak full, ada jahitan di sampai panggul ya. Kita jahit dari bawah pakai free showing. Kita jahit bebas. Oke. Karena ini mulai dari bawah, berarti di sini saya juga harus mulai dari bawah. Di sini muncul titik, kita berhenti di situ. Oke, sebentar. Sekalian kita pasang resleting. Resleting zipper itu adanya di 3D. Kita bayangkan dari sini ya. Ini yang poin-poinnya saya hilangkan dulu biar nggak bingung. Sebentar. Ini saya sejajarkan. Memasang resleting posisi di 3D bisa, di 2 dimensi bisa, cuman toolnya zipper itu adanya di 3D ini. Oke, kita besarkan. Mulai dari atas, Pak. Awal mulainya dengan 1 klik, kedua double klik, terus klik 1 kali, mengakhiri double klik juga. Oke. Bentar, proses. Ya. Ini nanti sampai ini jalan aja dulu, nanti yang lain-lain sambil besok kalau ada pertemuan lagi kita coba. Ini sudah. Terus sudah terhubung semuanya ya. Bahu sudah, sisi sudah, tengah belakang sudah ada jahitan, kemudian ada resleting terpasang. Sudah semuanya. Untuk menggabungkan ini ada tombol simulate. Tapi kalau jenengan bisa pilih fast simulate atau normal, ini diklik agak lama. Sehingga di sini muncul fast simulate itu, nek komputernya panjenengan tidak benar-benar bagus, nanti baju mesti jatuh. Oke. Kita pakai yang normal simulate. Atau pilih fading, itu yang standar aja gitu. Kita pakai normal saja dulu. Oke, kita langsung klik simulate.
nggak terlalu cepat, nggak jatuh dia. Oke. Ini resleting. Udah, ini sudah sampai sini. Saya ubah motifnya ya. Saya ubah misalnya motif, saya ganti, saya aktifkan di sini, saya klik untuk tekstur, saya ambil bahan. Sudah pernah saya kirimi motif-motif bahan, Pak? Kayaknya belum deh, Pak. Nanti tak kirim ya. Iya. Ambil yang ini coba. Nah, bagus ini. Warnanya gede kayak gini kan. Ini kalau misalnya jenengan mau motong-motong nanti jadinya bahan bisa diubah. Saya tambahkan satu lagi, tidak apa-apa ya? Masih bisa ini, tidak apa-apa. Kalau mau motong-motong pola supaya nanti bisa diedit dengan warna atau motif, ini ada di sebelahnya, ini kan ada poligon. Spalanya poligon itu ada internal poligon. Kalau kita klik lama, di sini ada muncul internal poligon sama internal rectangle, internal ellipse, dan dot. Dot posisinya berada di internal poligon ini. Kalau kita pakai internal poligon, itu bisa digunakan untuk memotong pola. Misalnya di sini ada potongan kayak gini. Saya klik garis di sini sampai ke sini ya. Lihat kan? Untuk mengakhiri garis berarti double klik. Harus kemarin itu saya bilang waktu nggak tahu bagaimana cara mengakhirin garis itu kan ikut terus. Klik sekali ya. Terus untuk sebelum dipotong ini pindah ke edit point, edit pattern. Edit pattern, tapi kalau diklik lama kita pakai yang edit curve. Kemudian kita tarik garis line yang mau kita edit, meskipun garis pola, mengedit ini malahan. Mengedit yang ini, misalnya lengkungan kayak gini ya. Ya, sudah kelihatan ini di 3D-nya sudah berubah. Untuk memotong, kita pakai tool yang edit pada edit point tadi, kita klik lama, kita pilih edit pattern yang paling atas. Ya, kita klik garis potongan ini. Pada garis potongan ini kita klik. Kemudian di sini ada, kalau di sini tidak bisa dipotong. Emang memotongnya yang di 2 dimensi. Pas garisnya kita klik, klik kanan maksudnya. Terus kemudian ada cut. Cut itu berarti motong tok, belum ada jahitan. Tapi kalau mau dipotong dengan jahitan, klik cut and sewing. Oke, ini sudah terpotong. Oke, coba yang belakang lagi. Yang belakang sebentar. Satu lagi internal polygon, kita coba edit biar pas. Ini harus pas garis tepi ya kalau mau bisa dipotong ya. Mengakhiri garis berarti double klik. Kita edit pakai edit curve point. Karena tadi waktu ngopi ini kita pakai simetri pattern, otomatis kanan terpotong, sebelahnya juga itu terpotong. Ikut. Oke, kita ambil yang edit pattern, klik kanan pada garis, kemudian pakai cut and sewing. Ini terpotong 2, Mbak. Nah, terus kita simulasikan. Ini sudah terpotong sebenarnya. Resletingnya lucu. Resletingnya tak jahit aja ya. Sudah terpasang resleting, tidak boleh dipotong masalahnya. Oke, nggak apa-apa. Resletingnya hilang. Saya jahit aja resletingnya ya. Oke, pakai jahitan ini bukan pakainya karena sudah ada jahitan di bawah. Tidak pakai segmen sewing, every sewing. Oke, terus supaya terkesan kayak gaun transparan yang backlist dada atas buka ya. Ini kan kita punya bahan satu. Pada salah satu bahan yang mau kita edit dengan bahan lain, kita klik kanan,
Kemudian di atas nomor 2 itu ada Asik to New Fabric. Gimana itu? Enggak kelihatan? Nah, dengan klik kanan enggak kelihatan masalahnya. Wih, Oke. Kita klik kanan pada garisnya pola yang mau kita tambahkan fabriknya, kita klik kanan dan pilih Asik to New Fabric. Hingga di sini muncul bahan baru. Oke. Sekarang yang ini kita juga edit, kita klik masih di transform pattern. Kita klik di sini, terus mengubah motif bahan ini dengan bahan yang nomor 2. Kita geser. Di sini ada fabric. Jadi kita punya 2 bahan. Kita klik di sini, kita pilih fabric number 2. Sudah kan? Nah, di sini kita klik lagi, yang satunya kita klik fabric nomor 2. Sekarang kita mau edit bahan yang nomor 2 dijadikan transparan. Kita klik di sini. Ini opacity-nya kita ubah menjadi 0. Meskipun di sini ada pola, tapi di sini Ini kayak motongnya keturunan. Nggak apa-apa, orang cuma di manga, Pak. Oke. Tapi yang penting kan materinya itu masuk. Ya bisa ya. Ini meskipun di sini ada pola, tapi kelihatan transparan gitu. Yang kemarin yang tak buatkan jenengan ini di punggung itu bukaan. Sebenarnya ada polanya, cuma tak buat transparan. Oke. Ya. Sekarang untuk menjalankan motion, menjalankan ini, kita pindah ke posisi aktif simulate-nya. Yang ini biru aktif kan? Kita pindah ke jendela animasi. Oke, untuk menjalankan ini, kita klik OK. Lainnya kita tutup. Yang diaktifkan hanya library saja. Kita kembali ke avatar yang tadi saya pakai female V2 ya. Harus pakai perangkat yang ada di female V2, termasuk hairnya, rambutnya, kemudian termasuk motionnya harus yang ada di avatar female V2 tadi. Motion ini adalah untuk menjalankan posisi Ragawati nanti jalannya bagaimana, itu motion. Kalau saya ada motion 5, ambil 1. Tapi sebelum ini boleh saya klik, double klik, klik OK. Oke, sudah ada motion di sini. Tapi untuk menjalankan ini yang grid ini adalah area jalannya model. Ini ya, area jalan model. Nanti misalnya ini berarti arah jalannya miring gitu. Ini saya tengahkan. Nanti bisa di panggung juga bisa. Tapi kalau sudah mau merekam, grid ini dinonaktifkan. Ini ada yang paling bawah ini. Yang paling bawah. Ini ada gridnya dinonaktifkan. Kalau mau ngasih bayangan, boleh di sini ada bayangan. Sebentar, kita sedikit. Tapi setelah gridnya tadi saya coba aktifkan aja dulu. Bentar toh, nanti setelah itu wes. Kita jangan kecapean. Sebelum menjalankan ini posisi apa, Mbak? Simulate ini harus aktif ya. Kalau nanti kok tidak aktif, baju akan jatuh. Jalan. Ini posisi harus perlu diingat, ini harus aktif. Kemudian animation editor kita klik, ini posisi sudah mulai jalan. Karena ini pakai Core i5 agak lambat, tapi kalau misalnya pakai Core i7 bagus, cepat. Tekstur kan juga bisa diedit dari sini kok. Ini milih 1, misalnya mau dibuat seal, mau dibuat metal, di sini ada. Harus sering utak-utik ya ini ya. Salah sobek. Ada kelemahan sobek. Sorry. Saya nggak apa-apa.
pilih yang dalam saat jalan biar nggak sobek kayak gini ada. Sorry lupa. Ini tak matikan dulu. Tak matikan. Ini tak geser balik. Ini saya pakainya yang animation stable ya, yang merah. Ini jadinya yang merah bukan yang biru. Terus ini yang barusan jalan tadi saya klik kanan, saya delete. Nah, biar kembali normal lagi. Kemudian saya ini masih merah, nyala, harus nyala, biru atau merah. Tapi kalau biru tadi mungkin jalannya terlalu cepat, dia mungkin akan sobek gitu. Tapi kalau yang pakai merah masih aman gitu. Saya nyalakan. Kembali yang ini sambil nunggu jalannya ini saya terangkan yang ini. Jadi kan bisa pilih tipe fabriknya, material. Di sini ada fabric made. Kalau kita klik ke enggak mau ya. Di ini tipenya adalah teksturnya, mau tekstur pakai satin, ada tekstur plastik, tekstur polyester, metal, itu bisa. Oke. Orang-orang Asia itu lebih ini loh, lebih geek. Iya, apa sih, lebih buat teknologi itu lebih ini loh Pak, lebih canggih loh daripada di sini. Karena di sini itu kan sebenarnya negara ide. Kalau di kita itu di Asia itu negara pekerja, jadi makanya itu sesuatu yang baru itu banyak teknologi canggihnya tuh di sini tuh benar-benar ada memang. Tapi buat pekerja-pekerjanya itu yang teliti itu di Asia, bukannya di sini. Makanya itu orang Eropa sama orang Asia itu lebih suka kerja dibandingkan sama benua yang lain kan. Cuma ya susahnya itu kalau orang Eropa itu kan mereka tuh suka mendikte. Terus orang kita tuh terlalu patuh gitu. Nah, makanya itu, tapi yang untuk ke era dunia sekarang mulai ganti sih mentaliti orang Asia, mulai oke, saya belajar tapi kalau sudah saya pintar saya tinggal kamu. Makanya tuh orang Eropa kan, Eropa Amerika jadi sekarang takut. Tak kira nih Prancis kan ya pusat mode. Ya cuman teknologi ini sih sebenarnya membantu kita, tapi kalau dari seninya sebenarnya kan orang suka dengan gambar tangan langsung sih sebenarnya. Iya, ya kan Bapak bilang gitu, di Prancis negara mode. Tapi setelah saya belajar sama menetap di sini, ya lebih makjernya sih di Asia sih daripada di sini. Sedangkan apa namanya, buat beli bahan kain apa gitu, variasi kainnya tuh lebih kaya di Asia daripada di Eropa dan di Amerika loh Pak. Iya benar. Dulu waktu di Jawa kok pinter gambar desain, memang dari latar belakang pendidikan fashion. Iya, dulu itu ngambilnya itu sekolah sampai SMK Tata Busana. Jadi ya sudah memang sudah ada ininya kan. Habis itu diterusin sampai sini nerusin. SMK-nya mana dulu? SMK 3 Samarinda. Oh, Samarinda. Kalimantan.
muridnya Bu siapa ya? Lupa itu. Juharia. Ah, iya ya. Bener. Iya. Oh, alah. Saya juga sering berhubungan dengan Bu Juharia itu. Ya udah tuh kan. Tapi nggak tahu di Kalimantan sudah pakai aplikasi ini nggak? Kayaknya belum deh. Nek polanya sudah pakai, sudah belajar Bu Juharia, belajarnya sampai ke Jogja juga kok, bareng ketemunya saya juga karena belajar pola digital itu di Jogja. Ya kan, karena itu di Jogja, di Jawa itu sekolah desainnya kemarin punya temen juga yang dia bisa, karena kalau cuma sekolah di Kalimantan nggak bisa jadi penjahit atau nggak bisa jadi desainer kan kalau di Kalimantan, soalnya kan teknologinya ininya ke fasilitasnya lebih banyak di Jawa daripada di Kalimantan. Banyak di Jawanya sih, Kalimantan kurang mungkin untuk fashionnya. Soalnya kan kapasitas orang Jawa ini ya nggak bisa dibandingin sama yang lain-lain. Orang Jawa ini suka nyeker atau apa itu bahasanya? nyari pokoknya nyari aja terus gitu loh. Kalau orang-orang di pulau lain itu nggak begitu. Ini sudah Mbak, sudah selesai. Terus kalau mau tak rekam, ini sudah selesai ya sampai batas itu ini ya. Saya rekam, terus video capture, saya klik animator, muncul di sebelah kiri ada tombol kayak gini ya. Ini tinggal klik saja. Kalau mau sebentar, untuk merekam jalannya kan sudah, kita tinggal mau menambahkan, ini mau saya hilangkan dulu aja. Untuk grid di lapangannya ini saya hilangkan. Ini kalau sudah, jangan avatar yang tadi, ini bisa digeser-geser kayak gini, mencari posisi yang bagus, kurang besar misalnya gitu. Tapi kalau mau menambahkan panggung stick, di sini akan ada di menu library kan ada stick ini. Stick ya. Oke. Tapi hati-hati saat memasukkan stick ini, harus dengan filenya disimpan dulu. Takutnya salah mejet. Di tempat saya ada sticknya 5 ini. 1, 2, 3, 4, di tempat lain paling 1. Nah, untuk memasukkan ini tidak boleh double klik. Lainnya kan boleh double klik. Double klik, desainnya ini akan tertutup, hilang, kayak kita membuka baru. Makanya untuk memasukkan panggung ke sini sama seperti file, kita file kemudian add ya. Add berarti menambahkan objek ke area kerja. Maka setelah buka state, pilih salah satu panggung, klik kanan, kemudian add to workspace. Jangan langsung double klik. Oke? Ya. Oke ya. Muncul panggungnya, klik OK. Sekarang kalau kita langsung double klik, desain kita hilang, ketutup panggung. Karena kita buka project baru yang ini sementara belum tak simpan misalnya. Oke, ini panggungnya. Nah, tinggal menata settingan panggung. Ini posisi model bisa digeser-geser masuk dari panggung, keluar. Nanti tinggal ngedit pakai CapCut, Oppo yang InShot yang ada di HP kan bisa. Tinggal merekam. Misalnya ini, oke, rekamannya kayak gini, posisinya sudah bagus. Kita tinggal merekam, tombol memunculkan tombol rekaman, berarti di file kita klik yang video capture animation ya. Kita klik langsung, ini rekaman.
Oke, sudah, kita klik tombol stop. Kemudian muncul jendela kayak gini, kita tinggal klik tombol save, cari tempat penyimpanan, kasih nama, kemudian klik save itu. Lalu udah latihan segini banyaknya ini. 200 berapa ini? 68. Oke, ini kerja dengan. Oke. Sering latihan Mbak intinya Mbak. Nanti tahu sendiri ini. Ya nanti saya coba-coba lagi, habis nanti saya kasih beberapa. Oke, gitu. Masih ada yang perlu ditanyakan? Kayaknya jenengan kalau sudah kecapean Katisen. Ya itu tidurnya nggak full. Coba nanti saya sekalian catat beberapa pertanyaan. Next time kalau kita bikin lagi video-video kayak gini, sama saya coba latihan juga Pak sendiri juga kan. Saya ya, bikin. Betul. Habis itu nanti saya kasih kabar sama beberapa pertanyaan yang ada yang mengganggu gitu, biar bisa langsung tanya jawab juga kan. Karena tadi juga saya ya kurang persiapan ya tadi hari ini. Tapi saya ngerekamnya tadi sudah mulai, jadi kan sudah siap tadi kok. Iya. Ya nggak apa-apa. Nanti Pakmu kalau mau nyebarin di YouTube atau apa ya silahkan, nggak apa-apa. Boleh ya? Nggak apa-apa sama sekali. Oke. Biar digunakan untuk belajar teman-temannya juga. Iya. Oke, makasih Mbak Yati. Saya yang terima kasih, 1000 makasih Pak. Sama-sama. Hari ini kita tutup sampai di sana. Semoga nanti masih ada kesempatan untuk ketemu lagi ya. Ya, mudah-mudahan. Sudah pastinya Pak. Jangan ditinggal saya. Iya. Selamat malam. Dadah, selamat malam. Yuk, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Saya tutup di meet-nya. Ya.